أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالو الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامضون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi pada Ramadan ke-6. Halo anak-anak yang soleh-soleha, sahabat MDM TV. Hari ini Ibu akan melanjutkan serial cerita Islami tentang Khadijah, wanita terbaik pendamping Rasulullah SAW. Simak baik-baik ya.
Suatu hari Rasulullah menyendiri di Gua Hira. Beliau suka berdoa dan berzikir. Bunda Hadijah pun sering memberikan makanan, minuman, serta keperluan lainnya untuk Rasulullah SAW berada di Gua Hira. Suatu hari Rasulullah pulang dengan keadaan menggigil. Dengan penuh kelembutan, Bunda Hadijah memberikan selimut dan mendekap Rasulullah hingga agak tenang. Kemudian Bunda Hadijah menyampaikan kepada Rasulullah, "Bergembiralah wahai suamiku, Allah sangat mencintaimu, tidak mungkin Allah menyakitimu." Mendengar perkataan Bunda Hadijah, Rasulullah pun semakin baik. Keadaannya pun tidak lagi menggigil. Saat Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah dengan sembunyi-sembunyi, Hadijah adalah orang pertama yang menjadi pendengar Rasulullah SAW. Anak-anak tahu siapa orang pertama yang masuk Islam? Pinter, Masya Allah. Ya tentulah Bunda Hadijah yang selalu sepanjang harinya bersama Rasulullah SAW. Dia pun terus menyemangati Rasulullah untuk terus berdakwah, sementara orang-orang di luar sana mulai menentang Rasulullah SAW. Bunda Hadijah selalu mendukung Nabi Muhammad SAW. Hal itu yang membuat Nabi Muhammad terus bersemangat untuk berdakwah di jalan Allah. Nah, anak-anak, Bunda Hadijah itu adalah orang atau pendukung setia Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak hanya mendukung melalui ucapan, tapi melalui harta yang dimilikinya, melalui pikiran dan juga tenaga yang bisa dilakukan Bunda Hadijah. Saat Bunda Hadijah berusia 64 atau 65 tahun, beliau pun mulai dalam keadaan lemah. Pada bulan Ramadan, Bunda Hadijah meninggal dunia. Betapa sedihnya Rasulullah SAW, karena pada tahun itu 2 orang yang dicintainya meninggal, yaitu Hadijah dan pamannya Abu Thalib. Sehingga tahun itu pun disebut tahun Abu Hasbi. Pada saat Bunda Hadijah menemui sakaratul mautnya, Bunda Hadijah memanggil Fatimah anaknya. "Fatimah putriku, aku yakin ajalku sebentar lagi. Yang kutakutkan adalah siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu agar beliau memberikan sorbannya yang biasa menerima wahyu, agar dijadikan kain kafanku." Mendengar hal itu, Rasulullah berkata, "Wahai Hadijah, Allah titipkan salam kepadamu dari surga." Masya Allah, Allah telah berikan surga untuk Bunda Hadijah, wanita yang selalu menemani Rasulullah saat berdakwah. Rasulullah mendekat kepada Bunda Hadijah. Beliau pun berkata, "Hadijah, demi Allah, aku takkan pernah mendapatkan orang sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam sungguh luar biasa. Allah Maha mengetahui semua amalmu. Semua hartamu kau hibahkan kepada kami. Kaum muslimin ikut menikmatinya. Semua pakaian kami dan pakaian muslim, engkaulah yang memberikan. Ya Allah, ya Rabbi." Rasulullah pun berdoa, "Limpahkanlah rahmat kepada Hadijah yang selalu membantuku dalam menegakkan Islam, mempercayaiku pada saat orang lain menentangku.
menentramkanku pada saat orang lain membuatku gelisah. Saat itu Khadijah memang salah satu orang terkaya di kota Mekah. Bahkan disebut 2/3 dari kekayaan kota Mekah adalah milik Bunda Khadijah. Namun justru di akhir hayatnya, baju yang ia kenakan penuh dengan tambalan. Disebutkan ada sekitar 83 tambalan baju yang dikenakan Bunda Khadijah. Begitu mulianya Bunda Khadijah selama perjalanan hidupnya, baik di kala mudanya, di kala remajanya, hingga di kala Bunda Khadijah bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, apa hikmah yang bisa kita petik dari cerita ini? Yaitu Bunda Khadijah merupakan sosok wanita yang cerdas, berakhlak mulia, berjiwa pemimpin. Begitu banyak sifat dan akhlak Bunda Khadijah yang dapat kita contoh. Tidak berpoya-poya walaupun beliau terlahir dari seorang yang kaya raya. Masya Allah, beliau juga seorang penyemangat Rasulullah dari awal dakwah Rasulullah hingga Bunda Khadijah meninggal dunia. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Mudah-mudahan cerita Bunda Khadijah ini bisa menjadi inspirasi kita dan motivasi kita untuk terus menjadi orang yang beriman dan berakhlakul karimah. Masya Allah. Sampai di sini dulu anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.